Komnas HAM menerima banyak laporan pelanggaran HAM yang Komnas HAM dilakukan sendiri mencatat sepanjang tahun 2016 mulai dari bulan Januari hingga November kemarin setidaknya ada pengaduan pelanggaran reformasi sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan. Komnas HAM menerima banyak laporan Penelapan hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih Komnas HAM menggantung. sendiri mencatat sepanjang tahun 2016 mulai dari Indonesia tersaruk-saruk, terbincang-bincang, dan sempoyongan digebrak krisis demi krisis seperti tak habis-habis. Atau seharusnya nggak usah turun ke lapangan, atau itu nggak bisa lawan pemerintah. Nggak bisa deh, abang harus turun ke lapangan. Madi, kemana kau nakku Madi? Bang, foto kopi dorong nggak bang? Jalan sampai penuh saja dibungkam. Bukan hanya kami saja yang mau dibungkam, kapal itu juga dibungkam. Apa sih mau mereka ini? Si teman-teman sudah berkumpul pada diskusi kita kali ini ya. Saya ingin memberitahu bahwasannya untuk pertemuan dan diskusi kita selanjutnya bakal lebih segar biasanya. Karena baru-baru ini saja saya mendapatkan media sosial saya sudah diretas oleh mereka. Maka dari itu saya ingin meminta kepada kalian untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan untuk sekarang ini saya akan menghapus beberapa pesan dari grup WhatsApp kita. Karena kita akan berlindung juga. Karena waktu kita terlalu banyak bicara di WhatsApp, kita takut bakal tersusupi oleh mereka. Oke, acara diskusi dan rapat aksi akan dilaksanakan besok. Aku dan Agil udah menemukan lokasi yang pas untuk dijadikan markas. Jaraknya sih nggak terlalu jauh. Kira-kira kalau dihitung-hitung jaraknya hanya 1 kilometer. Aku sama dia bakal mimpin jalan ke sana. Jadi kira-kira kapan nih kita mau ngumpul di sananya? Kita langsung gerak aja. Cepat atau lambat, kita akan ketahuan. Hal-hal yang seperti ini harus kita segerakan. Ayo berangkat. Ayo. Iya, rasanya seperti memasuki sarang hantu. Bagaimana bisa kalian menemukan tempat seperti ini? Sudah. Tempat ini merupakan tempat yang paling aman untuk kita jadikan tempat diskusi, karena tidak ada orang yang mengetahuinya. Udah, mending kita sekarang bersih-bersih. Kan ini tempat ini juga bakal kita jadikan markas kita kan. Ayo bersih-bersih. Aku pikir dia pernah bilang kalau aktivis di sini punya kasus sopan santun yang besar. Ternyata nggak gitu ya? Seenggaknya kalau nggak menyapa, boleh kan bantuin beberapa hal di sini. Tahu nggak sih kenapa orang tua lama itu nyeremin? Dan tahu juga nggak kelihatan kayak bajingan guys. Saya
share sama dia. Ya, aku sebenarnya baru gabung beberapa hari lalu sih. Dia ngajak, katanya orang-orang di sini punya integritas yang tinggi, nggak dipaksa. Ya seenggaknya seperti itu aku berpikir sebelumnya. Dari diskusi kita kali ini, kita harus menolak untuk pemindahan ibu kota negara. Dilihat dari gimana pun, program sampah kayak gini itu nggak layak untuk jadi prioritas pemerintah negara kita. Setuju? Setuju. Mungkin sampai sini aja rapat kita hari ini. Jangan lupa catat tanggalnya. Kita pokoknya harus bisa desak pemerintah untuk membatalkan program pemindahan ibu kota negara. Oke? Bisa-bisanya aku baru datang jam segini. Itu juga kayaknya lebih penting sih daripada rapat hari ini. Atau juga aku bisa nanya hasil keputusan rapat hari ini sama yang lain kan? Aduh. Bang Madi udah mana aja sih? Kok pulangnya larut malam terus? Ibu bapak khawatir loh sama abang. Apa ibu nih? Seluruh isi rumah ini khawatir loh sama abang. Udah, nggak usah dialihin topiknya ya. Abang ngapain sih di luar sana? Abang sebenarnya ikut organisasi. Jadi aktivis maksudnya. Aduh, abang ngapain sih ikut yang begitu segala? Udah, pokoknya kamu tenang aja. Abang jadi aktif ini satu-satunya cara biar bisa melawan pendidikan Indonesia ini. Abang ini aku percaya sama kamu. Kamu kasih tahu sayang ibu ya. Yaudah. Makan malam bareng Bang Madi. Iya Bu, Eka datang. Sini nak, duduk nak. Kok jarang kali abang pulang sekarang malam terus. Kita jadi jarang makan malam sama-sama loh. Akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk seperti presiden saja. Iya bu, maaf. Akhir-akhir ini sekolah lagi banyak tugas project. Jadi abang harus kuliah terus bikin tugas. Makanlah kita dulu ya anakku. Udah aku masakan makanan kesukaan kalian ini. Terima kasih ya bu. Bapak, Dewan Rakyat yang terhormat, kami di sini menentang keras program pemindahan ibu kota yang dijanjikan oleh pemerintahan saat ini. Kami merasa itu bukan prioritas utama pemerintahan saat ini. Setuju? Setuju! Moneter. Apabila rasa itu berlanjut, maka Indonesia akan hancur. Maka dari itu, kami menolak pemindahan ibu kota negara. Kami berhak untuk memiliki kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara. Kami juga memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Setuju? Kami menolak. Sebagai mahasiswa, kami harus patut menjadi contoh untuk mendengarkan kebenaran, bukan kezaliman. Peringatan, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik bungkam tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Sepertinya kita harus menggelar rapat lanjutan. Aku curiga ada mata-mata di organisasi kita ini. Beberapa hari lalu, aku melihat orang berpakaian serba hitam mengitari markas kita. Ketika aku keluar dari markas, mereka berburu kabur menghirup mesin kereta mereka. Mungkin mereka adalah orang yang selama ini oknum mengintai kita. Sialan, siapa yang berani-beraninya mengkhianati kita?
sulit untuk menebak siapa orang itu. Dari tingkah lakunya saja, tidak ada yang seperti pengkhianat di antara kita. Apanya aku yang punya firasat burung Mas Stefa? Karena akhir-akhir ini dia jarang ikut diskusi. Yang palingan kalau ikut itu telat kan? Hah, dasar orang gila. Akhir-akhir ini aja tingkah lakunya emang gak mengenakan. Misterius sekali anak itu. Astaga, aku tuh kenal kali Stefa gimana. Nggak mungkin lah dia kayak gitu. Kalau kalian nggak percaya, pegang cakapku. Udah tenang semua. Besok kita kumpul kembali di sini jam 2. Kabari anggota yang lain, oke? Sendiri siapa? Boleh masuk, Pak? Ngapain sih ikut organisasi yang beginian? Bukannya abang harusnya fokus kuliah ya? Gimana nanti perasaan ibu kalau abang ibu tahu abang ikut organisasi yang beginian? Udah, kamu tenang aja. Boleh kita mulai dulu ya dengan pembahasan yang seperti apa? Yaudah, yaudah. Besok kita akan terjun, bukan ke gedung DPR melainkan ke Istana Negara. Rahmadi, besok kamu yang pimpin orasi. Siap. Demokrasi, demokrasi, demokrasi harga mati. Demokrasi, demokrasi, demokrasi harga mati. Wahai para pemimpin negara, kami, seluruh mahasiswa Indonesia, ingin kalian mendengarkan suara kami. Jangan jadikan hukum hanya untuk menindas rakyat kecil. Dan jangan buat pasal-pasal hanya untuk menjerat rakyat kecil. Kami berdiri di sini untuk kalian mendengarkan suara aspirasi kami. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasala. 1. Ketuhanan yang maha hormat. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan dikta kalian. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat kelas atas. Oke, ada baiknya kita pulang ke rumah kita masing-masing dan saling menjaga diri. Oke? Baik. Oke. Aku tak tahu tempatnya di mana. Mata kami ditutup. Bahkan untuk melihat sinar matahari kami tidak bisa. Yang kami cium hanyalah aroma darah pada dinding yang lembab. Entah di mana kami sembunyikan. Mana nih bang? Yang ada pejabat. Sialan. Woi! Bangun. Di mana pimpinanmu? Hei, jawab! Siapa dan di mana pimpinanmu? Jawab, jangan diam aja. Hah? Siapa yang benar-benarnya buat organisasi terlarang kayak gini? Hah? Siapa? Bahkan, zaman sekarang anjing mengajak kawan. Kurang ajar ya? Mereka mengajar kami habis-habisan. Bahkan saya sampai ingat
setiap sengatan listrik yang mengalir di darah saya, dari kepala hingga kaki. Pengkhianat. Buang saja mereka ke laut agar tidak ada satupun wartawan dan relawan yang dapat mencari mereka. Lempar ke pulau terjauh dan laut terdalam. Pastikan mereka hilang tanpa jejak. Baik Pak, siap, laksanakan. Madi, kemana kau nakku Madi? Udah seminggu kau nggak pulang nak. Kemananya kau nakku? Demonstran yang berunjuk rasa dari tadi pagi sampai hari ini belum usai juga. Kami sudah mencari ke sana kemari. Segala sesuatunya penuh dengan teka-teki. Sepertinya semuanya sudah disiasatkan. Kami hanya tidak ingin kedua orang tua kami merintih dan menangis. Kami hanya ingin saudara-saudara kami kembali dalam keadaan mati ataupun hidup. Nadia, bangun ya. Anak kita ditahan militer, Bu. Ya Allah. Saya sebenarnya juga takut, Bu. Saya sebenarnya juga cemas, Bu. Takut. Ya anak kita ini dia apa-apa sama mereka, ya Allah. Ya Allah. Hari-hari tersebut di mana para brengsek yang tak bisa disebut sebagai manusia menculik orang-orang yang kami kasihi. Mendengar cerita dari Andre saja sudah menyakitkan, apalagi untuk keluarga-keluarga dari aktivis tersebut. Saya bisa merasakan penderitaan mereka, apalagi dari teman-teman sekalian seperti Rahmadi, Dea, dan Agil. Saya tidak bisa membayangkan. Tahun sudah berganti memasuki 2008, 2018 hingga 2022, dan masih mempunyai banyak pekerjaan rumah yang menanti karena sejauh ini belum memperoleh perkembangan apa-apa yang besar. Hilangnya Mas Rahmadi dan kawan-kawan sudah diramaikan media, diangkat sebagai drama, musik, dan berbagai medium. Tetapi kami ingin pemerintah mengungkap kasus ini hingga tuntas. Mungkin aksi payung hitam setiap hari Kamis bukan sekadar sebuah gugatan, tetapi sekaligus sebuah terapi bagi kami dan warga negeri ini. Sebuah peringatan bahwa kami tak akan membiarkan sebuah tindakan kekejian dibiarkan lewat tanpa hukuman. Payung hitam
akan terus-menerus berdiri di depan istana negara. Jika bukan presiden yang kini menjabat yang memberi perhatian, mungkin yang berikutnya, atau yang berikutnya. Karena kami percaya pada kedalaman dan kesunyian laut, dan kami percaya pada terangnya matahari. Kami juga percaya pada Mas Laut, Mas Agil, Mbak Dea, Stefa dan Citra, dan kawan-kawan yang lain yang akan lahir berkali-kali.